sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Sebenarnya ide dari saya dulu Pak, gitu kan. Di selama ini kan saya mulai dari pendidikan taruna setap sampai sekarang ini ada tahap-tahapannya itu kan. Saya dulu dari dulu terpikir Pak, sudah punya pikiran gini, pengen bikin pondok, pengen bikin ini kegiatan ini. Cuma dari dulu itu Pak, saya ini terkendala. Kadang kita bawahan nih punya ide seperti ini, pimpinan ternyata nggak menyetujui itu kan. Terus orang-orang teman-teman di sekitar kita ternyata apa itu susah itu gini kan gitu kan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Padang Panjang atau lebih akrab disebut Lapas Padang Panjang membuat sebuah terobosan. Terobosan tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada setiap warga binaan dan keluarga, serta mempersiapkan SDM mumpuni bagi pegawainya. Bagi pegawai, program yang dilakukan adalah pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) serta wilayah birokrasi dan bersih melayani (WBBM). Impiannya, pegawai Lapas Padang Panjang benar-benar akan melayani setiap warga binaan dan keluarganya. Tidak akan menyulitkan, apalagi memberatkan mereka. Ini walaupun baru 3 kali over kapasitas, tapi kita tetap jadikan rutan kita ini bersih dan program-programnya juga bagus juga itu kan itu, terutama program berkaitan dengan WBP, karena WBP ini merupakan objek kita, mereka tanggung jawab kita, bagaimana mereka supaya keluar nantinya itu menyadari kesalahan, tidak mengulangi perbuatan, dan juga dapat diterima kembali masyarakat, tidak berbuat pelanggaran hukum lagi. Itu yang harapan kami itu. Dan juga kami memberikan ini semuanya salah satu inovasi ya, salah satu dari sekian banyak inovasi kita untuk Kementerian Hukum dan HAM ini saya tuangkan di Rutan Padang Panjang ini, dan insya Allah, dan saya mohon doanya. Selain itu, di Lapas Padang Panjang didirikan sebuah pondok pesantren. Pondok tersebut merupakan cabang Pondok Pesantren Kauman Padang Panjang. Yang jelas di Rutan Padang Panjang ini kita bikin cabang Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman ini, kita benar-benar akan ikuti kegiatan yang di sana kita lakukan juga di sini gitu kan, dan insya Allah akan berjalan secara kontinu dan akan kita pantau langsung kegiatannya. Jadi ini tidak serta-merta hanya sebagai simbolis pembukaan saja, tetapi program kedepannya juga berjalan kontinu dan sesuai harapan kami semua itu kan. Dan saya sama Bu Derliana sudah sepakat untuk monitoring setiap waktu, setiap hari ya kan, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ini ide yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Rudi yang disampaikan kepada kita, dan kita sangat bersyukur melalui Kementerian Agama yang waktu itu mempertemukan dengan kita di Kauman, bahwa Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman diminta untuk dapat bekerja sama dengan rutan kita ini. Kita sangat bersyukur dan terima kasih kepada Kementerian Agama. Muhammadiyah juga sangat mendukung, karena prinsip dari Persyarikatan Muhammadiyah itu adalah bagaimana mencerdaskan umat dan bangsa. Warga binaan yang ada di rutan ini adalah warga binaan yang juga harus kita cerdaskan, terutama dalam bidang keagamaan, agar nanti ketika sudah keluar dari sini tidak mengulangi lagi perbuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena itu kita sangat bersyukur bahwa Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dipilih oleh Kementerian Agama, mungkin dengan alasan yang pertama kita tetanggaan, ya, kita tetangga,
dan kita menganggap ini adalah pengabdian masyarakat yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan sinergi ini, apa yang diinginkan oleh Pak Rudi, Kepala Rutan di sini, kita bisa mengaplikasikannya di dalam kurikulum dan guru-guru yang akan kita utus ke sini. Insya Allah nanti akan ada rapor bulanan, juga akan ada sertifikat ketika santri-santri kita di sini keluar dari binaan ini. Kita di sini sistem cepat, jadi di sini kan rata-rata tidak lama Pak, mungkin ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Jadi kurikulumnya telah kita susun menjadi kurikulum yang ringkas. Acuannya hanya kepada Al-Quran, kemudian fikih ibadah, kemudian hadis, kemudian tausiah keagamaan. Kita punya hari hanya 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Itu hanya dari jam 10.30 sampai sholat zuhur. Jadi guru kita utus ke sini dengan santri 97 orang. Ya, 97 orang. Kita akan utus 2 insya Allah per hari untuk 4 hari ini. Dan nanti saat ada yang keluar, maka ini akan ada ujiannya dulu. Ada ujiannya, baru kita berikan sertifikat yang atas nama Pondok Pesantren Muhammadiyah Kauman Parangpanjang. Pondok pesantren Kauman ini awalnya bernama Madrasah Aliyah Kuliyatul Mubalighin Muhammadiyah MAKMM Padang Panjang. Berdiri pada 2 Januari 1930 dengan nama Tabligh School. Pesantren ini dipelopori oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah Sumatera Barat antara lain Dr. Haji Abdul Karim Amarullah atau Inyak Rasul yang merupakan ayah dari Profesor Dr. Hamka, A.R. Sultan Mansur, S.Y. Sultan Mangkuto, dan tokoh Muhammadiyah lainnya. Jadi sangat baik sekali menurut kami dengan adanya Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah ini di sini. Kita berharap ini dapat ditingkatkan, artinya disusun program-programnya sehingga memang menarik, jangan monoton gitu. Sebenarnya ide dari saya dulu Pak, gitu kan. Di selama ini kan saya mulai dari pendidikan taruna, setap sampai sekarang ini ada tahap-tahapannya itu kan. Saya dulu dari dulu terpikir Pak, sudah punya pikiran gini, pengen bikin pondok, pengen bikin ini kegiatan ini. Cuma dari dulu itu Pak, saya ini terkendala, kadang kita bawahan nih punya ide seperti ini, pimpinan ternyata nggak menyetujui itu kan. Terus orang-orang teman-teman di sekitar kita ternyata apa itu susah itu gini kan gitu kan. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.